Guys, kalau kamu nggak ingin jadi seperti orang lain, maka kamu harus melakukan pengorbanan yang orang lain nggak mau lakukan. Itu yang dikatakan mentorku saat usiaku masih awal 20-an dan itu melekat pada diriku sejak saat itu. Aku mulai tanpa kualifikasi, tanpa uang, tapi tetap berhasil jadi seorang miliuner. Dan sebagian besar itu karena 7 hal tadi yang akan kubagikan kepadamu hari ini. By the way, sebelum kita lanjut ke pembahasan topik tadi, jangan lupa pencet like dulu ya, biar algoritma YouTube ngasih keberkahan ke video ini. Share ke temanmu yang lagi butuh pencerahan soal mindset keuangan, dan subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan update seru berikutnya. Alright, kita gas! Hal pertama yang harus dihindari adalah bekerja hanya untuk uang. Bayangkan, kamu punya pekerjaan yang membosankan tapi bergaji besar. Kamu dengan cepat mulai membukukan uang dan seiring bertambahnya penghasilanmu, teman-temanmu akan berpikir kamu sangat hebat dan orang tuamu mungkin akan sangat bangga. Tapi seiring potensi penghasilanmu akan mulai turun. Ini namanya jalur A. Sekarang, bayangkan kamu dapat pekerjaan yang menantang tapi gajinya rendah. Kamu mungkin akan kesulitan selama beberapa tahun saat berkembang dan beradaptasi. Kamu bahkan kesulitan untuk bayar tagihan. Teman-temanmu akan berpikir bahwa kamu tertinggal dan orang tuamu nggak setuju dengan jalan yang kamu ambil. Tapi seiring waktu, potensi penghasilanmu akan mulai meningkat. Ini namanya jalur B. Jadi apa perbedaan antara kedua contoh ini? Jalur A memprioritaskan uang di awal, sedangkan jalur B memprioritaskan dua hal utama, skill dan ekuitas. Setiap jutawan salesman yang kukenal mengikuti jalur B, karena itu satu-satunya cara membangun kekayaan semacam itu. Bill Gates itu bukan mahasiswa yang gagal, dia meninggalkan Harvard bukan karena nggak mampu, tapi karena dia sadar ada kesempatan lebih besar yang harus dia ambil. Waktu itu dia sebenarnya nggak punya banyak pilihan. Dia bisa tetap lanjut kuliah di kampus top dunia, bisa ambil jurusan keren yang masa depannya jelas, atau ikut jalur aman yang orang tuanya setuju. Tapi dia mutusin buat ambil jalan yang beda. Dia keluar dan fokus ngerjain software bareng temennya. Buat ukuran anak muda itu keputusan gede banget, gajinya jelas, belum ada, resikonya gila-gilaan. Tapi Bill tahu satu hal, skill coding yang dia punya waktu itu bakal jauh lebih berharga dari sekedar ijazah. Jadi, dia prioritaskan skill, bukan kenyamanan. Waktu mulai bikin Microsoft, jelas nggak punya equity di mana-mana. Dia justru menciptakan equity-nya sendiri dengan membangun perusahaan itu dari nol. Di awal prosesnya keras banget. Bill kerja hampir tanpa tidur. Ngoding, ngetes, presentasi, sampai banyak orang bilang dia terlalu obsesif. Tapi skill yang dilatih sejak remaja itulah yang akhirnya membawa Microsoft jadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Sampai sekarang, pola pikir itu masih dipakai Bill Gates ketika bikin inovasi baru dan proyek-proyek teknologi besar lainnya. Dengan mempelajari berbagai skill berpenghasilan tinggi, hampir gak mungkin bagimu untuk bangkrut lagi, karena dirimu akan jadi aset terbesarmu. Aku suka berpikir bahwa setiap pekerjaan yang kulakukan setiap masih muda akan menambah skillku seperti pisau Swiss Army. Saat ini, kurekomendasikan untuk mempertahankan skill berpenghasilan tinggi berbasis online seperti copywriting, pengeditan video, dan coding. Permintaan akan skill ini terus meningkat dan aku bisa bicara berdasarkan pengalaman bahwa bahasa saat ini ada kekurangan skill yang sangat besar. Tentu, ada banyak orang yang melakukan hal tersebut, tapi 99% dari mereka nggak memenuhi standar. Sejujurnya, persainganmu itu nggak terlalu berat. Nah, sekarang mari kita beralih ke hal berikutnya, yaitu ekuitas. Ini berarti punya presentasi bisnis, sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan dari profitnya. Kamu bisa dapatkan ekuitas dengan beberapa cara. Cara yang paling jelas dan cara yang kulakukan adalah mulai bisnis sendiri. Tapi kamu juga bisa mendapatkannya dengan bekerja untuk itu. Kalau kamu sangat terampil dalam bidang tertentu, ini dikenal dengan ekuitas keringat. Terakhir, kamu bisa beli ekuitas di bisnis tertentu. Meskipun aku nggak akan merekomendasikan ini, kecuali kamu punya skill yang bisa membantu mempercepat bisnis tersebut. Simon Squibb sering keliling di dunia di depan umum dan bilang ke orang-orang untuk mulai bisnis mereka sendiri dan minta ekuitas dari atasan mereka. Meski aku 100% setuju dengan statement itu, kamu harus punya kesadaran diri dalam hal ini. Pertama, ada baiknya kamu bekerja pada seseorang untuk dapat skill sebelum mulai bisnismu sendiri. Berikutnya, kamu harus realistis. Jadi saat kamu minta, pastikan kamu punya alasan kuat mengapa kamu layak mendapatkannya. Dan bagaimana kamu bisa menambah nilai pada bisnismu, bukan hanya sekedar mengambil darinya. Kamu harus fokus untuk jadi seseorang yang layak dapat ekuitas. Pelajaran utama yang bisa diambil di sini adalah terlalu banyak orang dibutuhkan oleh uang, melupakan pentingnya skill dan ekuitas. Ini adalah jebakan terbesar. Makin kamu terobsesi untuk dapat uang, makin sedikit yang akan kamu hasilkan dalam jangka panjang. Hal kedua yang harus dihindari adalah gaya hidup mewah.
Bayangkan kamu menjelajahi Dubai di jalan yang bermandikan sinar matahari dengan Lamborghini yang kuning cerah. Kamu berhenti di sebuah restoran mewah dan pesan steak fillet seharga $500 tanpa mengedipkan mata. Bagaimana rasanya membayangkan hidup tersebut? Kelihatan sukses kan? Tapi inilah kebenarannya. Kebanyakan orang yang kamu lihat hidup dengan cara ini masih jauh dari kata sukses. Mayoritas dari mereka bayar mobil yang nggak mampu mereka beli. Pergi ke Dubai dengan kartu kredit yang habiskan waktu 5 bulan hanya untuk melunasinya. Dan pesan steak di restoran South Bay yang membuat mereka harus bayar tagihan yang nggak mampu mereka tanggung. Orang-orang ini hidup dalam kebohongan. Pura-pura jadi kaya lalu tenggelam dalam hutang. Semua hanya ilusi dan tipuan karena lebih mudah untuk membuat orang lain terkesan di media sosial daripada membangun kekayaan yang sesungguhnya. Melihat orang-orang yang menjalani gaya hidup semewah ini, mungkin akan menggodamu untuk mulai melakukan permainan pamer atau flexing, karena kamu merasa semua orang punya kehidupan lebih baik dari dirimu. Namun, ini jauh dari kenyataan. Faktanya, 37% orang Amerika nggak mampu bayar biaya nggak terduga lebih dari $400. 39% khawatir mereka nggak bisa bayar tagihan. 60% rumah tangga di Amerika nggak mampu beli mobil baru. Setelah kamu menghasilkan jutaan dolar, kamu bisa beli apa saja yang kamu inginkan. Itulah gunanya jadi kaya. Tapi di awal perjalanan kamu nggak bisa hidup seperti raja dan membangun kekayaan sekaligus. Daripada beli barang yang terdepresiasi seperti mobil mewah, pakaian desainer, makan di restoran mahal, lebih baik kamu investasi pada se- aset yang seperti saham, kripto, dan properti. Aset ini akan naik nilainya dan menghasilkan pendapatan yang bisa kamu pakai untuk apapun yang kamu mau. Hal ketiga yang harus dihindari adalah melakukan semuanya sendiri. Kamu mungkin hebat di pekerjaanmu, tapi sekeras apapun usahamu, kamu nggak akan pernah bisa menyaingi sekelompok orang berbakat yang bekerja sama. Lihat siapa saja yang jadi besar dalam olahraga atau bisnis. Jika kamu gali, kamu akan melihat mereka semua dapat bantuan. Kita ambil contoh Elon Musk. Di permukaan, ia terlihat seperti seorang pengusaha yang jenius, dan telah mencapai segalanya sendiri, tapi itu sama sekali jauh dari kebenaran. Dia adalah bagian dari kelompok yang meluncurkan PayPal. Saat eBay mengakuisisi PayPal senilai $1,5 miliar di tahun 2002, para ahli teknologi yang baru jadi kaya ini menyebar ke seluruh Indonesia seperti virus. Sekarang mereka dikenal sebagai mafia PayPal karena mereka jadi kelompok yang sangat kuat. Setelah meninggalkan PayPal, mereka mendirikan banyak perusahaan sukses, termasuk nama-nama besar seperti YouTube, Yelp, LinkedIn, SpaceX. Mereka sering investasi dalam proyek yang satu sama lain dan saling memberi saran. Tapi bagaimana jika tujuannya bukan meluncurkan perusahaan miliaran dolar berikutnya dan hanya ingin dapat uang tambahan dengan usaha sampingan? Banyak pemilik bisnis yang lebih tua tersesat di segala sesuatu yang berbasis teknologi dan pakai internet untuk perusahaan mereka. Maksudku gini, banyak dari mereka yang bahkan nggak tahu loh ada alat bantu online untuk segala hal, entah itu mengelola tim, menangani faktur, melacak proyek, bahkan membangun situs web. Aku nggak menyalahkan mereka karena dulu kami nggak punya semua ini, tapi sekarang generasi muda punya keuntungan nyata. Jadi, jika pemilik bisnis berusaha lanjut ini nggak menguasai teknologi online dan menyadari keterbatasannya, coba tetap coba siapa yang mereka butuhkan. Dirimu, ya kamu, benar. Kamu bisa membantu mereka membawa bisnis mereka ke abad 21 dan menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Karena mereka nggak bisa melakukan banyak hal itu sendiri, mereka membutuhkan kamu atau orang lain. Woi, kamu masih stay sampai poin ketiga, gokil sih. Coba tap like dulu lah, biar algoritma nggak ngira aku ngomong sendiri. Oke lanjut, poin keempat. Keempat adalah hindari menerima terlalu banyak input. Pernahkah kamu merasa ditarik ke jutaan arah yang berbeda? Ini literally kepake di mana-mana, mulai dari nyari cuan sampingan, sampai urusan badan biar nggak letoy. Tiap orang punya pendapat berbeda soal yang harus kamu fokuskan. Ilustrasinya bisa seperti ini. Ini adalah kamu, dan ini orang-orang yang memberitahumu apa yang menurut mereka harus kamu fokuskan. Gampangnya, mari kita sebut saja ini input. Semua input ini menciptakan ratusan jalur yang bisa kamu ikuti, seperti jadi dokter, pengusaha, bergabung dengan bisnis keluarga, dapat pekerjaan yang stabil, atau traveling keliling dunia. Sebut saja ini sebagai jalur potensialmu. Banyak jalur ini bisa menciptakan sesuatu yang disebut kehilangan beban kognitif atau cognitive overload, yang membuat otakmu nggak bisa mengatasi jumlah informasi dan pilihan yang sangat banyak. Jadi apa solusinya? Ya, aku mulai dengan tujuan akhir dalam pikiranku dan bekerja mundur. Tentu, aku nggak tahu persis apa yang ingin kulakukan di masa depan ya, tapi aku punya ide yang bagus. Lalu aku pastikan hanya untuk mendengar input yang membantuku mencapai target itu. Makin jelas tujuanmu, makin mudah memilih input yang tepat untuk membantumu mencapainya.
Jadi, batasi jumlah opini yang kamu terima dan prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Banyak orang terlalu banyak opini tanpa diminta, tapi bukan dari ahlinya. Jangan dengar banyak pendapat orang, tapi carilah nasihat dari ahli. Ini bisa datang dari seorang mentor, seorang yang sukses di bidangnya, atau bahkan video edukasi seperti video ini. Dengan begitu, kamu akan dapat pengenduan yang lebih berharga, terfokus, dan spesifik dengan tujuan akhirmu. Ingatlah bahwa saat kamu bekerja dengan cara mundur, kamu tetap gak perlu tahu semuanya sekaligus. Dengar dan terapkan apa yang kamu pelajari dari sebuah input. Lalu saat menghadapi tantangan lain, cari lebih banyak input yang akan membantumu mengatasinya. Jika kamu nggak melakukannya, mentalmu akan lelah yang bisa menyebabkan paralisis keputusan dan kamu nggak bisa ambil tindakan atau melangkah maju. Beberapa orang salah mengira hal ini sebagai rasa malas, tapi nyatanya otakmu aja yang kewalahan ini. Hal kelima yang harus dihindari adalah jadi egois. Biar aku mulai dengan mengatakan ini agar orang tahu bahwa orang sombong nggak akan menyelesaikan nonton video ini. Mereka pikir mereka tahu segalanya, jadi mengapa harus repot-repot nonton sampai selesai? Tapi itulah masalahnya. Kesombongan membutakan terhadapmu, peluang yang bisa mengubah hidupmu. Orang egois seringkali terlalu fokus pada gambaran besar, terus meneruskan mimpi tujuan akhir, tapi mungkin terdengar produktif, tapi ini jebakan berbahaya. Selalu melihat terlalu jauh ke depan membuatmu mengabaikan langkah kecil yang krusial menuju kesuksesan sejati. Misal, beberapa orang mungkin tergoda menelusuri video ini hanya untuk melihat 7 hal tadi ya, daripada duduk dan menyerap pengetahuan di setiap bagiannya. Tapi dengan begitu, mereka kehilangan wawasan berharga yang bisa mempercepat perjalanan mereka. Ketika kamu terlalu egois, kamu mulai percaya bahwa kamu nggak perlu saran dari orang lain, terutama mereka yang mungkin tahu lebih banyak darimu. Kamu mungkin mengabaikan nasihat orang yang telah menempuh jalan yang sedang kamu tempuh. Tapi inilah kebenarannya. Kekayaan sejati bukan hanya tentang rasa percaya diri. Ini tentang kerendahan hati untuk terus belajar, memahami bahwa kamu nggak tahu segalanya. Dan disitulah pertumbuhan sebenarnya terjadi. Makin banyak belajar, makin kamu sadar ada banyak hal yang nggak kamu ketahui. Ini disebut prinsip gunung es. Apa yang kamu ketahui hanyalah puncak gunung es. Padahal banyak sekali pengetahuan yang ada di bawah permukaan gunung es tadi. Itu hal yang penting, bahwa kesombongan membuatmu lupa hal itu ada di sana. Singkatnya, kesombongan diam-diam membunuh kekayaanmu. Ini meyakinkanmu bahwa kamu terlalu hebat untuk belajar, terlalu pintar untuk mendengar, dan terlalu penting untuk ambil langkah kecil menuju kehebatan. Yang keenam adalah hindari melempar kesalahan. Salah satu peribahasa Cina favoritku, orang yang menyalahkan orang lain akan menempuh perjalanannya panjang. Orang yang menyalahkan diri sendiri sudah setengah jalan. Orang yang nggak menyalahkan siapapun telah sampai tujuan. Ilustrasi yang pas untuk hal ini adalah kita pakai kaca pembesar dan cermin. Dalam hidup, kamu harus memilih untuk meraih salah satunya setiap hari. Kamu mungkin berpikir, aku sudah gila ya, tapi biar kujelaskan. Jika kamu pilih kaca pembesar, ini memberimu kemampuan untuk sangat fokus pada orang lain. Ini jalan yang berbahaya karena menuju permainan saling menyalahkan. Tenang, aku ngerti kok guys. Ketika ada yang nggak beres dalam hidup, wajar jika kamu ingin menimpakan kesalahan pada orang lain, pada siapapun, kecuali dirimu. Aku yakin ada kalanya kamu pernah menyalahkan gurumu atas ujian yang gagal. Padahal kamu telah lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton Netflix daripada belajar. Atau mungkin kamu melimpahkan kesalahan pada lalu lintas macet karena terlambat. Padahal kamu terlambat sendiri 10 menit dari yang seharusnya. Tapi inilah masalahnya. Contoh kecil kesalahan ini nggak akan tetap kecil. Seiring waktu, hal ini akan tumbuh jadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Aku yakin kamu pernah dengar orang bilang hal seperti pemerintah benci anak muda, sistemnya korup terhadap orang sepertiku, atasanku nggak menyukaiku, aku gak cukup kaya untuk mulai bisnis, dan hidup gak memberiku kesempatan yang tepat. Semakin kamu meraih kaca pembesar, semakin besar alasanmu. Tapi jika kamu pilih cermin, kamu akan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan dirimu sendiri. Jadi, untuk mewujudkan nasihat pepatah Cina tadi ya, yaitu untuk orang yang sudah sampai di tempat tujuan, kamu perlu mengambil cermin, bukan kaca pembesar. Hal ketujuh yang harus kamu hindari adalah tetap statis. Ini adalah zona nyamanmu nih. Ini zona nyaman, tempat berlindung demi keselamatan dan keamanan. Perhatikan bahwa nggak ada celah di lingkaran ini. Hampir seperti penjara buatanmu sendiri, tanpa jalan keluar dan nggak ada cara untuk berkembang.
Kalau saat ini kamu sedang ada di sini, maka kamu nggak sendirian. Menurut beberapa penelitian, lebih dari separuh orang Inggris nggak meninggalkan zona nyaman mereka, dan 40%-nya khawatir suatu hari akan menyesal. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari penjara ini? Nah, kamu perlu memperluas lingkarannya. Ini akan jadi sulit jika pikiran kita dikondisikan untuk menghindari ambil resiko. Tapi ini sesuatu yang kupelajari sejak usia dini. Kutunjukkan padamu gimana caranya. Saat muda, zona nyamananku sempit. Sekolah dan pelajaran tampak sulit bagiku, seperti matematika, bahasa Inggris, sistem pendidikan tradisional mungkin ya kurang cocok untukku. Aku nggak ingin jadi bankir, dokter, atau pengacara. Aku ingin sesuatu yang lebih praktis. Jadi aku melangkah keluar dari zona nyamanku dan mencoba hal-hal lain di luar zona nyamanku. Ini menciptakan ruang yang baru bagiku, tapi aku belum puas. Aku tahu aku lebih butuh banyak hal dalam hidup. Jadi ku coba set job yang membawaku ke wilayah yang nggak kukenal. Tiba-tiba dunia ini penuh dengan berbagai kemungkinan. Langkah selanjutnya udah jelas, mulai bisnisku sendiri. Ini momen penting yang butuh resiko besar, yaitu salah satunya adalah pinjaman bank. Tapi keputusan itu terbaik yang pernah aku buat. Jadi aku mencoba keluar dari zona nyaman, aku coba set hasil atau kerja sampingan, lalu aku mulai bisnis kecil-kecilan. Semua itu ngebuka ruang baru dalam hidup aku. Keluargaku senang, semua senang, tapi pikiranku enggak. Aku masih ingin lebih dan mencoba lebih lagi. Jadi, kuperluas zona nyamanku lagi dan mulai unggah video di usiaku yang ke-44 tahun. Ingat, di YouTube banyak orang berpura-pura. Jadi aku ingin berbagi pengetahuan dan membantu mereka yang sepertiku yang gak cocok dengan jalur tradisional atau yang ingin mengembangkan kekayaan dan merasa lebih nyaman dalam hidup. Ingat, kamu bisa perluas zona nyamanmu sebanyak yang kamu inginkan. Ruang ini nggak terbatas, tapi kamu harus meraihnya sendiri. Kalau kamu nggak berani ngedorong diri kamu lewat dari batasan yang kamu punya sekarang, ya kamu bakal kehilangan semua peluang yang sebenarnya bisa dimiliki kamu sendiri. Dan kalau kamu ingin nge-boost otak investasi dan mindset finansial kamu biar ngalir kayak roket, videonya udah aku siapin di sini. Tapi tunggu dulu ya, jangan langsung diklik. Pastikan kamu subscribe dulu kalau kamu beneran mau naikin level finansialmu. Dan sebelum cabut, like, share, dan subscribe dan biar algoritma tahu kamu orang yang gaspol. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.